Pucuk pimpinan adat Luha Limo Pulau Koto mengenal Rajo Mufakat nan Balimo, Niniak nan Barompe, dan Ampang nan Limo. Masyarakat Luha Limo Pulau Koto memiliki pikiran yang tenang, hati yang lembut, hidup rukun dan damai, serta tidak suka konfrontasi langsung. Sanak kasadonyo, kalau kita bicara tentang Minangkabau, tentu tak bisa lepas dari yang namanya Luha nan Tigo. Tanah datar, agam, dan Limo Pulau Koto. Nah, kali ini kita akan menelusuri salah satunya, yaitu Luha Limo Pulau Koto, yang dikenal sebagai Luha nan Bungsu, artinya Luha yang paling muda dalam tatanan adat Minangkabau. Selain terkenal dengan alamnya yang indah dan masyarakatnya yang lemah lembut, Luha Limo Pulau Koto juga punya sistem adat yang khas dan rapi. Disinilah berdiri pucuk pimpinan adat yang menjaga keseimbangan, ketentraman, dan marwah adat di ranah Luha Limo Pulau Koto yang dikenal sebagai Rajo Mufakat nan Balimo, Niniak nan Barompe, dan Ampang nan Limo. Sebelum membahas pucuk pimpinan adat, kita telusuri terlebih dahulu asal-usul Luha Limo Pulau Koto. Luha Limo Pulau Koto merupakan luha ketiga yang dibangun di alam Minangkabau. Disebut juga Luha nan Bungsu karena berdiri paling belakangan setelah Luha tanah datar dan Luha agam. Asal-usulnya bermula dari Pariangan Padang Panjang, sebuah rombongan yang terdiri dari 50 kaum meninggalkan Pariangan Padang Panjang menuju lembah luas di utara Gunung Sago. Di sebuah padang yang luas, rombongan besar itu bermalam, tapi keesokan harinya hilang 5 kaum. Ketika ditanya kemana mereka pergi, jawabannya selalu ontah, artinya tidak tahu. Maka tempat itu pun dinamakan Padang Siontah. Belakangan, diketahui bahwa 5 kaum yang hilang itu membangun 5 koto di aliran Kampar Kanan. Peristiwa inilah yang dipercaya menjadi asal mula nama Luha Limo Pulau Koto. Luha Limo Pulau Koto dijuluki Luha nan Bungsu karena berdiri setelah Luha tanah datar dan Luha agam. Ada ungkapan adat yang menggambarkan karakter masyarakatnya. Bumi nyo sajua aya nyo janiah ikan nyo jina, saya nyo landai dalam indah tak anjua. Dangka nan indah tak subarangi, buayo gadang nan maunyikan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa masyarakat Luha Limo Pulau Koto memiliki pikiran yang tenang, hati yang lembut, hidup rukun dan damai, serta tidak suka konfrontasi langsung. Mereka lebih memilih perlawanan secara budaya daripada perang bersenjata. Saat perang Paderi misalnya, Luha Limo Pulau Koto termasuk wilayah yang lebih mudah mengintegrasikan syariat Islam ke dalam adatnya, sehingga tidak banyak terlibat dalam perang basosoh seperti di Luha agam dan tanah datar. Hal ini bahkan terlihat dari pakaian bundo kanduang Luha Limo Pulau Koto yang lebih syar'i. Menurut Buya Hamka, kalau bundo kanduangnya sudah berwudu, maka pakaian bundo kanduang Luha Limo Pulau Koto bisa langsung dipakai untuk sholat tanpa perlu menambah talakuang atau mukena.
Wilayah adat Luha 50 Koto membentang di seluruh Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, dan sebagian Kampar terutama di sepanjang aliran Kampar Kanan. Sedangkan Kampar Kiri secara adat lebih dekat ke Luha Tanah Datar. Dalam struktur adatnya, terdapat 9 pucuk pimpinan adat yang terbagi menjadi 2 kelompok besar. Raja Mufakat nan Balimo di Luha 50 Koto dan Ninia nan Barompe di Hulu Kampar. Raja Mufakat nan Balimo terdiri dari Raja Dironah berkedudukan di Talago Gantiang, Raja di Sondi berkedudukan di Kumbuah nan Payau atau Koto nan Godang, Raja di Hulu berkedudukan di Situjuah Banda Dalam, Raja di Luha berkedudukan di Ayatabi Minyak Salabu, dan Raja di Lareh berkedudukan di Sitanang Muaro Lakin. Sedangkan Niniak nan Barompe di Hulu Kampar terdiri dari Datuk Majo Indo berkedudukan di Kotoloweh, Datuk Siri Marajo berkedudukan di Mungka, Datuk Bandaro berkedudukan di Mae, dan Datuk Rajo di Balai berkedudukan di Muara Takus. Selain 9 pucuk pimpinan adat, Luha 50 juga dijaga oleh 5 kunci pasak, atau disebut juga Ampang Nan Limo. Mereka bertugas menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah Luha 50. Kelima kunci pasak itu adalah Pasak Jalujua di Situjuah, berfungsi menerima aturan adat dan limbago dari Basa Ampek Balai Pagaruyuang, Pasak Ampang Baramban Basa di Tanang Muaro Lakin, bertugas mengamankan bagian hilir ibarat menghambat yang hanyut dari hulu. Pasak Kunci Loyang di Tarantang Sari Lama berfungsi menangkal bahaya seperti sihir, racun, atau pukau yang datang dari arah Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Pasak Ulu Kungkuang Parangkok di Koto Laweh bertugas menghadang musuh yang datang dari Rao Pasaman, dan Pasak Kunci Basi Ampang Panginang di Sariak Laweh berfungsi menahan orang dari arah mudik yang ingin masuk ke Luha 50 dengan tujuan mengacau. Demikianlah sanak kasadonyo bahasan kita kali ini tentang pucuk pimpinan adat di Luha 50 Koto, Luha nan bungsu di alam Minangkabau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, adat, dan istiadat yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.